Bapak dan Ibu, memasuki usia senja, hidup seharusnya berjalan lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih terjaga. Namun justru di fase inilah banyak orang tua mengalami luka batin yang dalam, bukan karena penyakit, bukan karena usia, melainkan karena uang yang dipinjamkan dengan niat baik tetapi berakhir menyakitkan. Sedikit demi sedikit, ketenangan yang sudah susah payah dibangun bisa runtuh hanya karena satu keputusan yang tampak sepele. Banyak orang tua meminjamkan uang bukan karena berlebih, tetapi karena tidak enak menolak. Ada rasa kasihan, ada hubungan keluarga, ada sejarah pertemanan, bahkan ada rasa takut dianggap pelit. Padahal di usia senja, uang bukan sekadar alat tukar. Uang adalah jaminan rasa aman, cadangan kesehatan, dan penopang hidup agar tidak bergantung pada siapapun. Ketika uang itu bermasalah, yang terganggu bukan hanya dompet, tetapi pikiran dan hati. Seringkali masalahnya bukan pada jumlah uang, tetapi pada orang yang meminjam. Ada tipe-tipe tertentu yang jika diberi pinjaman justru membawa masalah panjang. Hubungan rusak, kepercayaan hilang, bahkan keluarga bisa retak. Ironisnya, banyak lansia baru menyadari hal ini setelah terlambat. Saat uang sulit kembali dan hubungan sudah terlanjur dingin. Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu mendengarkan dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, persoalan pinjam-meminjam di usia senja adalah masalah yang sering terjadi dan perlu dibicarakan dengan jujur. Saya teringat seorang bapak berusia 71 tahun yang berkata dengan nada berat, "Uangnya mungkin bisa dicari, tapi tenang saya tidak pernah kembali." Ia meminjamkan uang kepada orang dekat, tanpa perjanjian jelas, hanya bermodal kepercayaan. Ketika uang tak kunjung kembali, ia tidak berani menagih karena takut merusak hubungan. Akhirnya, setiap hari ia memendam kesal, kecewa, dan menyesal. Jika hal seperti ini dibiarkan, dampaknya panjang. Lansia bisa menjadi mudah curiga, sulit percaya orang lain, bahkan menutup diri. Bukan karena ingin berubah, tetapi karena trauma dari kebaikan yang disalahgunakan. Padahal usia senja seharusnya menjadi masa untuk hidup lebih ringan, bukan menanggung beban emosional akibat kesalahan orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tipe orang yang sebaiknya tidak pernah diberi pinjaman uang di usia senja. Pembahasan ini bukan untuk mengajarkan pelit, tetapi untuk membantu Bapak dan Ibu menjaga ketenangan hidup, harga diri, dan keamanan masa depan. Karena di usia senja, keputusan keuangan harus selalu berpihak pada ketenangan, bukan sekadar perasaan tidak enak. Bapak dan Ibu, tipe orang pertama yang sebaiknya tidak pernah diberi pinjaman uang di usia senja adalah mereka yang pandai berjanji tetapi lemah dalam menepati. Di awal, kata-kata mereka terdengar meyakinkan. Janji pengembalian disebut dengan waktu yang jelas, nada bicara penuh keyakinan, bahkan disertai sumpah dan jaminan lisan. Namun seiring waktu berjalan, janji itu perlahan memudar, digantikan alasan demi alasan. Orang seperti ini sering tidak merasa bersalah karena terbiasa hidup dari janji. Saat ditagih, mereka tidak marah tetapi juga tidak menepati. Mereka berkata, "Sebentar lagi. Tunggu ya, atau nanti kalau sudah ada rezeki." Kalimat-kalimat ini terdengar lembut tetapi bagi lansia justru menjadi sumber tekanan batin yang berkepanjangan. Kita menunggu dengan harap tetapi kepastian tak pernah datang. Di usia senja, menunggu adalah beban emosional yang berat. Bukan hanya karena uangnya, tetapi karena pikiran terus terganggu. Setiap kali bertemu orang tersebut, hati menjadi tidak nyaman. Setiap kali mendengar namanya, muncul rasa kesal yang dipendam. Akhirnya hubungan rusak secara perlahan, bukan karena pertengkaran, tetapi karena kecewa yang tidak pernah selesai. Saya teringat seorang ibu berusia 69 tahun yang meminjamkan uang kepada kenalan dekatnya. Orang itu selalu berkata, "Ibu tenang saja, saya orangnya tanggung jawab." Nyatanya, bertahun-tahun berlalu tanpa kepastian. Ibu itu tidak berani menagih keras karena takut merusak hubungan. Akhirnya, yang rusak bukan hanya hubungan, tetapi juga ketenangan hidupnya sendiri. Secara psikologis, orang yang sering berjanji tetapi jarang menepati biasanya tidak memiliki rasa urgensi terhadap kewajiban. Mereka merasa waktu bisa ditarik dan kesabaran orang lain bisa diuji tanpa batas. Jika kita meminjamkan uang kepada tipe ini, besar kemungkinan kita akan menanggung beban lebih lama daripada yang kita bayangkan.
baik secara materi maupun emosi. Perlu Bapak dan Ibu pahami, niat baik tidak cukup untuk menjamin tanggung jawab seseorang. Di usia senja, kita tidak lagi berada di fase mencoba-coba atau belajar dari kerugian besar. Setiap keputusan keuangan harus memberi rasa aman, bukan rasa cemas. Jika sejak awal seseorang sudah punya rekam jejak ingkar janji, maka keputusan paling bijak adalah menolak dengan tenang. Menolak pinjaman dari tipe orang ini bukan berarti kita jahat atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk menjaga diri agar tidak terjebak dalam masalah yang bisa diprediksi. Kita boleh membantu dengan cara lain, doa, nasihat, atau dukungan moral, tanpa harus mengorbankan ketenangan hidup. Sebelum kita lanjut ke tipe berikutnya, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu dengan hangat. Jika selama ini Bapak dan Ibu pernah lelah menunggu janji yang tak ditepati, tuliskan satu kata di kolom komentar, cukup. Semoga dari kesadaran ini, kita lebih berani menjaga diri dan ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu, tipe orang kedua yang sebaiknya tidak pernah diberi pinjaman uang di usia senja adalah mereka yang sejak dulu selalu bermasalah dengan keuangan. Bukan sekali dua kali tetapi berulang dan menjadi pola hidup. Hari ini kekurangan, besok menumpuk utang, lusa kembali meminjam. Setiap masalah uang selalu diselesaikan dengan cara yang sama. Mencari orang lain untuk menutup lubang lama. Orang seperti ini sering datang dengan cerita panjang tentang keadaan hidupnya. Ada kisah usaha gagal, kebutuhan mendesak, atau janji perubahan yang terdengar meyakinkan. Namun jika kita melihat ke belakang, masalahnya tidak pernah benar-benar selesai. Utang lama belum tuntas, masalah baru sudah muncul. Memberi pinjaman pada tipe ini ibarat menuangkan air ke wadah yang bocor. Sebanyak apapun diisi, tidak akan pernah penuh. Di usia senja, menghadapi orang dengan pola keuangan bermasalah seperti ini sangat menguras emosi. Kita bukan hanya berisiko kehilangan uang, tetapi juga ketenangan. Pikiran menjadi penuh oleh kekhawatiran. Apakah uang itu akan kembali, atau bagaimana kalau saya sendiri membutuhkannya nanti? Kecemasan ini tidak sebanding dengan niat baik yang kita berikan. Saya teringat seorang bapak berusia 73 tahun yang meminjamkan uang kepada kerabat yang selalu punya masalah keuangan. Setiap kali dipinjamkan selalu ada cerita baru dan janji baru. Namun bertahun-tahun berlalu, uang tidak kembali, dan hubungan menjadi canggung. Bapak tersebut berkata, "Saya menolong berkali-kali tapi masalahnya tidak pernah selesai. Yang selesai justru ketenangan hidupnya." Secara psikologis, orang yang terus-menerus bermasalah dengan uang seringkali belum siap bertanggung jawab. Bukan berarti mereka jahat, tetapi mereka tidak memiliki kendali finansial. Jika kita meminjamkan uang kepada mereka, tanpa sadar kita ikut menanggung konsekuensi dari ketidakdisiplinan yang bukan tanggung jawab kita. Perlu Bapak dan Ibu pahami, usia senja bukan waktunya menjadi penyangga keuangan orang lain. Kita boleh peduli, tetapi tidak wajib menutup kesalahan finansial yang berulang. Uang yang kita miliki di usia ini adalah hasil kerja keras puluhan tahun, dan berfungsi sebagai pelindung hidup, untuk kesehatan, kebutuhan mendadak, dan rasa aman. Menolak meminjamkan uang kepada tipe orang ini bukan berarti tidak punya hati. Justru ini adalah keputusan yang matang dan realistis. Kita bisa membantu dengan cara lain, memberi nasihat, menyarankan pengelolaan keuangan, atau sekadar mendoakan, tanpa harus mengorbankan tabungan dan ketenangan batin. Jika kita jujur melihat pola masa lalu seseorang, keputusan di masa kini menjadi lebih mudah. Di usia senja, kebijaksanaan bukan diukur dari seberapa sering kita menolong, tetapi dari seberapa baik kita melindungi diri sendiri dari masalah yang bisa diprediksi. Bapak dan Ibu, tipe orang ketiga yang sebaiknya tidak pernah diberi pinjaman uang di usia senja adalah mereka yang meminjam, tetapi di dalam hatinya tidak pernah benar-benar berniat mengembalikan. Biasanya tipe ini berlindung di balik kedekatan hubungan, keluarga, saudara jauh, atau teman lama, seolah kedekatan itu menjadi alasan untuk melonggarkan tanggung jawab. Ciri orang seperti ini sering tampak dari cara bicaranya. Mereka berkata, "Anggap saja bantuan, nanti kalau ada saya ganti, atau kita kan keluarga." Kalimat-kalimat ini terdengar hangat, tetapi menyimpan makna berbahaya. Sejak awal, mereka tidak menempatkan pinjaman sebagai kewajiban, melainkan sebagai pemberian yang bisa dilupakan kapan saja. Di usia senja, menghadapi tipe ini sangat melelahkan secara batin. Kita menjadi serba salah. Menagih terasa tidak enak, diam membuat hati tertekan. Akhirnya, uang tidak kembali, hubungan pun renggang.
bukan karena kita pelit, tetapi karena kepercayaan disalahgunakan. Luka seperti ini sering lebih menyakitkan daripada kehilangan uang itu sendiri. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun yang meminjamkan uang kepada kerabat dekat. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu samar. Tidak marah, tetapi juga tidak menunjukkan itikad. Bertahun-tahun berlalu, uang tidak kembali, dan ibu itu berkata lirih, "Saya tidak kehilangan uang saja, saya kehilangan rasa percaya." Ini adalah luka yang sulit sembuh. Secara psikologis, orang yang meminjam tanpa niat mengembalikan sering merasa berhak. Mereka menganggap hubungan lebih penting daripada tanggung jawab. Jika kita memberi pinjaman kepada tipe ini, kita sedang menempatkan diri dalam posisi lemah, karena sejak awal niatnya tidak sejajar. Perlu Bapak dan Ibu pahami, hubungan yang sehat selalu berdiri di atas kejujuran dan tanggung jawab. Jika sejak awal seseorang enggan membicarakan kejelasan pengembalian, besar kemungkinan ia memang tidak berniat menepati. Di usia senja, kita tidak perlu menguji niat orang dengan mengorbankan tabungan sendiri. Keputusan bijak adalah menolak dengan halus namun tegas. Kita bisa berkata, "Maaf, saya tidak bisa meminjamkan uang," tanpa penjelasan panjang. Menjaga kejelasan lebih baik daripada memelihara kekecewaan. Kita tetap bisa menjaga silaturahmi tanpa harus menanggung risiko finansial. Di usia senja, ketenangan hidup jauh lebih berharga daripada rasa tidak enak sesaat. Dengan menghindari tipe orang yang meminjam tanpa tanggung jawab, kita melindungi diri dari masalah yang hampir pasti terjadi. Kebijaksanaan bukan berarti keras hati, tetapi tahu kapan harus berkata tidak demi menjaga damai. Bapak dan Ibu tipe orang keempat yang sebaiknya tidak pernah diberi pinjaman uang di usia senja adalah mereka yang selalu datang dengan alasan darurat. Setiap permintaan terdengar mendesak, sakit mendadak, biaya sekolah tiba-tiba, usaha hampir tutup, atau masalah keluarga yang katanya tidak bisa ditunda. Nada bicara mereka sering membuat kita terpojok secara emosional, seolah menolak berarti tidak punya hati. Masalahnya, pada tipe ini kata darurat bukan kejadian langka, melainkan pola berulang. Hari ini darurat A, besok darurat B, lusa darurat C. Jika kita menoleh ke belakang, selalu ada keadaan genting yang dijadikan alasan untuk meminjam. Memberi pinjaman pada kondisi seperti ini membuat kita hidup dalam ketegangan, karena setiap waktu bisa saja ada darurat baru yang datang. Di usia senja, tekanan emosional seperti ini sangat menguras tenaga. Kita bukan hanya memikirkan uangnya, tetapi juga memikul rasa bersalah jika menolak. Akhirnya, kita memberi, bukan karena mampu, melainkan karena tidak sanggup menahan rasa iba. Setelah uang diberikan, ketenangan justru hilang. Pikiran bertanya-tanya, kalau nanti saya sendiri butuh, bagaimana? Saya teringat seorang bapak berusia 74 tahun yang berkali-kali meminjamkan uang kepada orang yang sama, selalu dengan cerita darurat. Setiap kali ia berharap itu yang terakhir. Namun kenyataannya, permintaan terus datang. Ketika ia akhirnya menolak dengan halus, orang tersebut marah dan menyalahkannya. Dari sini terlihat jelas, yang diuji bukan kebaikan kita, tetapi batas kita. Secara psikologis, orang yang sering membawa alasan darurat cenderung memindahkan beban tanggung jawabnya kepada orang lain. Mereka mungkin tidak berniat jahat, tetapi terbiasa menyelesaikan masalah dengan meminta, bukan memperbaiki akar masalah. Jika kita terus membantu dengan uang, pola ini tidak akan berhenti. Perlu Bapak dan Ibu pahami, di usia senja kita tidak wajib menjadi penyelamat bagi semua orang. Empati bisa ditunjukkan dengan banyak cara, mendengarkan, mendoakan, memberi saran, tanpa harus mengeluarkan uang. Ketika kita berkata tidak pada pinjaman, kita sedang berkata ya pada ketenangan dan keamanan hidup sendiri. Menolak permintaan darurat memang tidak nyaman, tetapi rasa tidak nyaman itu sementara. Sebaliknya, masalah keuangan dan batin akibat pinjaman yang salah bisa bertahan lama. Di usia senja, kebijaksanaan adalah memilih ketenangan jangka panjang, bukan kelegaan sesaat. Bapak dan Ibu tipe orang kelima yang sangat berbahaya untuk diberi pinjaman uang di usia senja adalah mereka yang tidak menghargai kesepakatan dan waktu. Di awal mereka terlihat sopan dan meyakinkan, mereka menyebut tanggal, menjanjikan cicilan, bahkan terkadang menuliskan nominal dengan jelas. Namun setelah uang berpindah tangan, semua kesepakatan itu perlahan menguap. Ciri utama tipe ini adalah menggeser waktu sesuka hati. Hari ini janji bulan depan diundur lagi. Ketika ditanya, mereka berkata santai, tenang saja atau kan belum terlalu lama. Padahal bagi lansia, waktu bukan hal sepele.
Setiap bulan punya kebutuhan, setiap hari punya batas energi, dan setiap penundaan menambah beban pikiran yang tidak perlu. Di usia senja, menunggu bukan hanya soal sabar, tetapi soal ketenangan batin. Ketika kesepakatan tidak dihargai, pikiran menjadi penuh. Kita mulai menghitung hari, mengingat-ingat janji, dan tanpa sadar hidup dalam ketegangan kecil yang terus berulang. Ini sangat melelahkan, apalagi jika orang yang meminjam justru terlihat santai dan tidak merasa bersalah. Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang meminjamkan uang dengan kesepakatan jelas. Tanggal, jumlah, dan cara pengembalian. Namun setelah jatuh tempo tidak ada kabar. Ketika ditanya jawabannya selalu, "Sebentar lagi ya, Bu." Kalimat itu diulang bertahun-tahun. Ibu tersebut berkata lirih, "Bukan uangnya yang bikin saya capek, tapi menunggu janji yang tidak pernah ditepati." Secara psikologis, orang yang tidak menghargai kesepakatan sering menganggap waktu orang lain tidak sepenting waktunya sendiri. Mereka merasa penundaan adalah hal biasa, sementara bagi lansia, penundaan adalah sumber kecemasan. Jika kita meminjamkan uang kepada tipe ini, kita sedang menyerahkan ketenangan hidup kita kepada orang yang tidak peduli pada dampaknya. Di usia senja, kita perlu menyadari satu hal penting. Orang yang tidak disiplin pada waktu dan kesepakatan jarang berubah hanya karena diberi pinjaman. Justru seringkali, kelonggaran kita dianggap sebagai izin untuk terus menunda. Inilah mengapa batas harus jelas sejak awal, atau lebih bijak lagi, pinjaman tidak diberikan sama sekali. Menolak pinjaman dari tipe ini bukan berarti kita tidak peduli. Ini adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Kita tetap bisa menjaga hubungan dengan sikap sopan, tanpa harus terlibat dalam urusan keuangan yang berpotensi panjang dan melelahkan. Di usia senja, kita tidak membutuhkan hubungan yang menuntut kesabaran tanpa akhir. Bapak dan Ibu perlu ingat, ketenangan hidup dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang tegas. Salah satunya adalah tidak menyerahkan uang kepada orang yang sejak awal tidak menghargai janji. Lebih baik menjaga rasa tidak enak sesaat daripada menanggung kegelisahan bertahun-tahun. Bapak dan Ibu, tipe orang keenam yang sangat perlu diwaspadai di usia senja adalah mereka yang memanfaatkan rasa tidak enak dan kedekatan hubungan keluarga. Kalimat mereka sering diawali dengan, "Kita kan keluarga, masa sama saudara sendiri hitung-hitungan?" Atau, "Kalau bukan Bapak Ibu yang bantu, siapa lagi?" Kata-kata ini terdengar lembut, tetapi menyimpan tekanan emosional yang berat. Di usia senja, banyak orang tua memiliki satu kelemahan yang mulia namun rawan disalahgunakan. Hati yang terlalu ingin menjaga hubungan tetap utuh. Kita takut merusak silaturahmi, takut dianggap keras, takut dicap tidak peduli keluarga. Akhirnya, kita mengalah. Bukan karena mampu, tetapi karena tidak sanggup menolak secara batin. Dari sinilah masalah sering bermula. Orang yang memanfaatkan hubungan keluarga biasanya merasa punya hak moral. Mereka tidak datang dengan perjanjian jelas, tidak membicarakan batas waktu pengembalian, dan tidak menunjukkan keseriusan tanggung jawab. Ketika uang sudah diberikan, mereka merasa urusan selesai. Jika suatu hari kita menagih, justru kita yang dianggap tidak tahu diri. Hubungan dibalikan, yang menolong dianggap bersalah. Saya teringat seorang bapak berusia 75 tahun yang meminjamkan uang kepada kerabat dekat. Awalnya hanya satu kali, lalu berulang. Setiap kali ia menolak, selalu muncul kalimat yang menyentuh rasa bersalah. Hingga suatu hari ia berkata, "Saya bukan kehilangan uang saja, saya kehilangan keberanian untuk berkata tidak." Kalimat ini sangat dalam dan sering terjadi pada lansia. Secara psikologis, tipe orang seperti ini memanfaatkan empati. Mereka tahu lansia sulit berkata tidak, apalagi kepada keluarga. Mereka menekan bukan dengan ancaman, tetapi dengan perasaan. Jika kita menyerah pada tekanan ini, yang terkuras bukan hanya tabungan, tetapi juga kesehatan emosi dan harga diri. Perlu Bapak dan Ibu pahami dengan jernih, keluarga tidak seharusnya menjadi sumber ketakutan dan tekanan. Hubungan yang sehat justru menghormati batas. Jika seseorang marah karena kita menolak meminjamkan uang, maka masalahnya bukan pada uang, tetapi pada sikapnya. Menjaga diri bukanlah memutus silaturahmi, melainkan menjaga hubungan agar tidak berubah menjadi luka. Di usia senja, kita berhak berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kita berhak menjaga hasil kerja keras puluhan tahun. Kita berhak hidup tenang tanpa beban emosional yang tidak perlu. Menolak pinjaman dari tipe orang ini adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kekikiran. Ingatlah,
Bapak dan Ibu, hubungan yang tulus tidak runtuh hanya karena uang. Jika sebuah hubungan retak karena kita menjaga batas, maka hubungan itu memang berdiri di atas kepentingan, bukan kasih sayang. Bapak dan Ibu, tipe orang ketujuh, dan seringkali yang paling melelahkan, adalah mereka yang tidak punya niat untuk berubah. Setiap kali meminjam, ceritanya hampir sama, janjinya juga sama, alasannya juga itu-itu saja. Yang berbeda hanya waktunya. Pola ini berulang bertahun-tahun, dan setiap kali kita berharap, mungkin kali ini berbeda. Namun kenyataannya tidak pernah benar-benar berbeda. Orang seperti ini biasanya pandai memainkan harapan. Mereka tahu bagaimana berbicara dengan nada penyesalan, menyebut rencana masa depan dan menampilkan seolah-olah perubahan sudah dekat. Padahal, di balik semua itu tidak ada langkah nyata. Tidak ada usaha memperbaiki kebiasaan, tidak ada tanggung jawab jangka panjang, dan tidak ada komitmen yang konsisten. Yang ada hanyalah siklus, pinjam, janji, gagal, lalu pinjam lagi. Di usia senja, menghadapi tipe ini sangat berbahaya bagi ketenangan batin. Setiap kali kita memberi, kita bukan hanya mengeluarkan uang, tetapi juga menyimpan harapan. Dan setiap kali harapan itu runtuh, hati ikut terluka. Luka yang berulang jauh lebih menyakitkan daripada kerugian sekali besar. Ia membuat kita lelah secara emosional dan perlahan kehilangan kepercayaan. Bukan hanya pada orang itu, tetapi juga pada diri sendiri. Saya teringat seorang ibu berusia 73 tahun yang berkata, "Saya bukan bodoh, tapi saya terlalu berharap." Ia meminjamkan uang berkali-kali kepada orang yang sama karena percaya akan perubahan. Namun yang berubah hanya ceritanya, bukan perilakunya. Pada akhirnya ibu itu berkata dengan sedih, "Saya belajar bahwa tidak semua orang mau berubah, sekeras apapun kita menolong." Secara psikologis, orang yang tidak mau berubah sering mencari penyangga untuk menopang kebiasaan lamanya. Jika kita terus memberi pinjaman, tanpa sadar kita menjadi bagian dari pola yang salah. Bukan karena kita jahat, tetapi karena kebaikan kita dimanfaatkan untuk mempertahankan perilaku yang tidak sehat. Di usia senja, kebijaksanaan terbesar adalah berhenti berharap pada orang yang tidak menunjukkan usaha nyata. Kita boleh mendoakan perubahan, tetapi kita tidak wajib membiayai kebiasaan yang sama berulang-ulang. Menjaga diri bukan berarti menyerah pada empati, melainkan menempatkan empati pada posisi yang sehat. Menolak pinjaman dari tipe orang ini sering terasa berat karena kita merasa seperti menutup pintu harapan. Namun justru dengan menutup pintu itulah kita melindungi diri dari kekecewaan yang sama. Lebih baik merasa tidak enak sekali daripada terluka berkali-kali. Bapak dan Ibu perlu ingat, usia senja bukan waktunya mempertaruhkan ketenangan demi harapan yang tidak pasti. Kita berhak hidup dengan rasa aman, tenang, dan bebas dari siklus masalah orang lain. Dari sinilah kita melangkah ke tahap berikutnya, memahami dampak jangka panjang jika salah meminjamkan uang di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 7 tipe orang yang sebaiknya tidak diberi pinjaman uang di usia senja, kini saatnya melihat dampak jangka panjang jika kita tetap memaksakan diri menolong dengan cara yang salah. Banyak orang tua berpikir, "Sudahlah, mungkin ini rezeki dia," atau "yang penting saya sudah berbuat baik." Namun kenyataannya salah meminjamkan uang di usia senja sering membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dampak pertama yang paling terasa adalah hilangnya ketenangan batin. Setiap hari pikiran dipenuhi pertanyaan yang sama. Kapan uang itu kembali? Atau, apakah saya harus menagih? Pikiran seperti ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia muncul saat kita hendak tidur, saat bangun pagi, bahkan saat sedang beribadah. Uang yang seharusnya memberi rasa aman justru berubah menjadi sumber kegelisahan. Dampak kedua adalah rusaknya hubungan. Ironisnya, banyak pinjaman uang justru menghancurkan silaturahmi. Awalnya dekat, lama-lama canggung. Menyapa jadi berat, bertemu jadi tidak nyaman. Kita menahan perasaan, sementara pihak yang meminjam sering bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, yang tersisa bukan kedekatan, melainkan jarak dan kekecewaan. Dampak ketiga yang sering tidak disadari adalah menurunnya harga diri. Ketika kita terus memberi tetapi tidak dihargai, batin mulai bertanya, apakah kebaikan saya tidak berarti, atau mengapa saya selalu dimanfaatkan? Pertanyaan-pertanyaan ini pelan-pelan menggerus kepercayaan diri dan membuat kita merasa lemah. Padahal masalahnya bukan pada diri kita, melainkan pada keputusan yang tidak melindungi diri sendiri. Saya teringat seorang bapak berusia 76 tahun yang berkata, "Saya bukan miskin karena uang itu, tapi karena tenang saya habis."
Kalimat ini sangat dalam. Banyak lansia tidak jatuh secara finansial, tetapi jatuh secara batin. Mereka menjadi lebih curiga, lebih tertutup, dan kehilangan rasa aman dalam hubungan sosial. Semua berawal dari satu niat baik yang salah arah. Dampak berikutnya adalah kerapuhan finansial di masa depan. Di usia senja, uang tabungan berfungsi sebagai pelindung untuk kesehatan, kebutuhan mendadak, dan hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Ketika tabungan itu terganggu, rasa aman ikut goyah. Kita menjadi lebih was-was menghadapi hari esok padahal seharusnya usia senja dijalani dengan rasa cukup. Namun kabar baiknya Bapak dan Ibu, kesadaran adalah titik balik. Dengan memahami dampak jangka panjang ini, kita bisa lebih tegas menjaga diri ke depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa melindungi masa depan. Menolak pinjaman yang berisiko bukan berarti berhenti berbuat baik, melainkan mengubah cara berbuat baik agar tidak melukai diri sendiri. Di usia senja, kebijaksanaan sejati adalah memilih keputusan yang menjaga ketenangan jangka panjang. Bukan semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua kebaikan harus berupa uang. Bapak dan Ibu, dari awal hingga akhir pembahasan ini satu pesan utama menjadi sangat jelas. Di usia senja, setiap keputusan keuangan bukan hanya soal uang, tetapi soal ketenangan hidup. Kita telah membahas 7 tipe orang yang sebaiknya tidak pernah diberi pinjaman uang, bukan karena kita kejam atau tidak peduli, melainkan karena pengalaman hidup mengajarkan bahwa tidak semua niat baik berakhir baik. Kita telah melihat bagaimana pinjaman kepada orang yang gemar berjanji tanpa menepati, yang selalu bermasalah dengan uang, yang merasa tidak wajib mengembalikan, yang terus membawa alasan darurat, yang tidak menghargai kesepakatan dan waktu, yang memanfaatkan rasa tidak enak dan hubungan keluarga, serta yang tidak punya niat berubah. Semuanya membawa satu risiko besar, menguras ketenangan batin dan merusak rasa aman. Perlu Bapak dan Ibu ingat, menolak pinjaman uang bukan berarti memutus silaturahmi. Menjaga diri bukan berarti pelit. Justru di usia senja, menjaga tabungan adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Uang yang kita simpan adalah hasil kerja keras puluhan tahun dan berfungsi sebagai pelindung untuk kesehatan, kebutuhan mendadak, dan hidup yang mandiri tanpa beban pada orang lain. Kebaikan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk uang. Kita masih bisa berbuat baik dengan banyak cara, memberi nasihat, dukungan moral, doa, atau sekadar menjadi pendengar yang tulus. Ketika kita memilih cara menolong yang tidak merugikan diri sendiri, kita sedang menjaga keseimbangan antara empati dan kebijaksanaan. Di usia senja, hidup tidak lagi tentang menyenangkan semua orang. Hidup adalah tentang menjaga ketenangan, harga diri, dan masa depan yang aman. Ketika kita berani berkata tidak pada pinjaman yang berisiko, kita sedang berkata ya pada hidup yang lebih damai. Keputusan ini mungkin terasa berat sesaat, tetapi dampaknya menenangkan untuk waktu yang lama. Semoga pembahasan ini membantu Bapak dan Ibu lebih yakin dalam menjaga diri dan keuangan. Tidak semua orang akan memahami keputusan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang penting kita memahami alasan di baliknya dan berdiri teguh dengan tenang. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan di Kesehatan Lansia TV ini bermanfaat dan membuka wawasan, mari kita terus berjalan bersama. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan nasihat bijak, pengingat lembut, dan panduan hidup sehat lahir batin di usia senja, disampaikan dengan bahasa yang tenang, sopan, dan penuh empati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tenang, dan diberi kebijaksanaan dalam setiap keputusan hidup.